Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 11 IPS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada kalian sebuah materi, yakni tentang revolusi dunia. Nah, tepatnya adalah revolusi Amerika. Nah, namun sebelum kita jauh mengenal bagaimana revolusi Amerika itu terjadi, perlu kita pahami bersama-sama ya, bahwa revolusi itu adalah sebuah perubahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai tujuan yang lebih baik kayak gitu. Nah, pasti akan ada penyebabnya dari revolusi tersebut. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah revolusi Amerika ya. Kita cari tahu dulu asal-usul dari benua Amerika. Nah, sebenarnya benua Amerika yang kita kenal saat ini itu seperti apa sih dulunya? Nah, dulu pada tahun 1492 itu salah satu penjelajah samudra ya dari Eropa bernama Christopher Columbus itu menemukan sebuah kepulauan, yang mana kepulauan itu sekarang itu bernama Kuba, Bahama, dan Santo Domingo, yang mana waktu itu diberi nama Asia oleh Christopher Columbus. Nah, namun kemudian pada tahun 1499 hingga 1503, nah salah satu pelaut bernama Amerigo Vespucci itu membenarkan pernyataan dari Christopher Columbus tersebut bahwa Christopher, pulau yang kamu temui itu bukanlah ciri-ciri manusia yang berada di pulau yang ditemukan oleh Christopher Columbus itu bukan ciri-ciri dari orang-orang Asia kayak gitu. Nah, namun itu bukan benua Asia tapi adalah benua baru. Nah, yang mana waktu itu oleh Amerigo Vespucci itu diteliti lagi, ternyata itu memang bukan benua Asia. Nah, lalu salah satu temannya bernama Martin Ward Semuller, nah itu memberikan penghargaan kepada Amerigo Vespucci itu. Nah, hingga akhirnya benua Amerika itu diberi nama sesuai dengan nama dari Amerigo Vespucci, yakni benua Amerika. Nah, dari situlah kita mengenal yang namanya benua Amerika. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwa Amerika itu terdiri dari kumpulan-kumpulan koloni yang ada di dunia ya. Jadi koloni itu semacam wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Nah, waktu itu benua Amerika itu terdiri dari koloni Inggris dan juga Perancis. Nah, jadi dua negara ini yang memperebutkan wilayah-wilayah di Amerika waktu itu. Nah, ini sudah ada, bisa kalian baca bahwa koloni Virginia itu miliknya Inggris, kemudian koloni Maryland miliknya Prancis, koloni New England milik Inggris, koloni New York milik Inggris, dan juga koloni Pennsylvania milik bangsa Quaker. Jadi koloni-koloni di Amerika itu menjadi perebutan antara bangsa Inggris dan Prancis, yang mana kedua negara tersebut itu bersikukuh ingin menguasai semua daerah-daerah yang berada di benua Amerika itu kayak gitu. Nah, itu awal mula, bisa kalian bayangkan bagaimana kondisi awal benua Amerika kayak gitu. Next, nah ini ada daftar 13 koloni di Amerika. Dulu terdiri dari 13 koloni ya, bisa kalian baca sendiri di sini. Ada 13 koloni itu yang menjadi kekuasaan dari Inggris dan juga Prancis. Jadi mereka saling berebut memperluas kekuasaannya, saling menguasai satu sama lain untuk mendapatkan ke-13 koloni ini kayak gitu. Baik, selanjutnya jadi perlu teman-teman tahu ya bahwa Amerika ya mungkin yang sekarang kita kenal sebagai negara maju, bahkan negara superpower ya, penguasa dunia. Di setiap negara pasti di situ ada Amerika kayak gitu. Nah, ternyata dulu juga pernah mengalami masa terpuruk dari Amerika itu sendiri. Nah, bahwa revolusi ini berangkat dari latar belakang. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya revolusi di Amerika Serikat. Nah, salah satunya ini adalah seperti gambar yang ada di gambar di sini, bahwa di sini ada gambar perang ya, perang.
Nah, namanya adalah Perang 7 Tahun. Nah, nanti akan kita bahas secara rinci setelah ini. Jadi bisa teman-teman amati ya, di sini memang sangat kacau sekali waktu itu. Perang 7 Tahun itu yang menyebabkan adanya revolusi Amerika di sana kayak gitu. Nah, kemudian gambar selanjutnya di sini ada gambar kapal ya teman-teman. Jadi ada gambar kapal kemudian digulingkan. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan adanya revolusi Amerika, yaitu peristiwa The Boston Tea Party. Nah, nanti juga ini akan kita bahas. Oke, ini penjelasan dari kedua gambar tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah Perang 7 Tahun. Jadi perang ini terjadi antara tahun 1756 hingga 1763 kayak gitu. Nah, apa itu Perang 7 Tahun? Nah, Perang 7 Tahun itu adalah sebuah perang yang mana perang ini memperebutkan daerah-daerah koloni antara Inggris dan juga Prancis, yang mana tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, Inggris dan Prancis itu sama-sama memperebutkan wilayah-wilayah di benua Amerika itu dengan peperangan, yakni Perang 7 Tahun kayak gitu. Pada abad ke-18 Prancis membentuk koloni di Kanada dan Louisiana, yang keduanya dipisahkan oleh koloni Inggris. Nah, lalu ketika mereka saling berebut kekuasaan dengan Perang 7 Tahun ini, hingga akhirnya perang berakhir ketika Inggris berhasil merebut Quaker. Jadi bangsa Quaker yang tadi menguasai Pennsylvania, nah itu direbut oleh Inggris ketika masa Perang 7 Tahun kayak gitu. Nah, lalu kebijakan baru Inggris terhadap koloni itu yang juga merupakan faktor kenapa di Amerika itu terjadi revolusi. Nah, jadi kebijakan-kebijakan Inggris terhadap negara-negara koloninya itu sangat memberatkan rakyat di sana kayak gitu. Nah, salah satunya itu ada Sugar Act atau Undang-Undang Gula. Jadi Undang-Undang Gula itu isinya menerapkan pajak kepada semua gula yang masuk ke daerah koloni. Jadi semua gula yang diimpor maupun diekspor di daerah koloni itu akan dikenakan pajak kayak gitu. Padahal itu wilayah mereka sendiri kayak gitu. Nah, kenapa kok dikenakan pajak? Nah, itu sangat merugikan rakyat. Kemudian yang kedua, kebijakan baru Inggris terhadap koloni itu ada Stamp Act atau Undang-Undang Materai. Nah, yang mana aturan materai pada dokumen yang masuk ke koloni itu diterapkan di sana. Jadi yang namanya materai itu kan berkaitan dengan pajak ya. Jadi semua dokumen yang masuk ke daerah koloni itu harus ada materainya kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir, kebijakan yang terakhir itu adalah TH atau Undang-Undang Teh, yang mana waktu itu dia mengizinkan EIC untuk berdagang sehingga mematikan pedagang sekitar. Jadi EIC itu kongsi dagang Inggris ya. Kalau kalian ingat itu lawannya VOC. Kalau VOC milik Belanda, nah EIC itu miliknya Inggris. Nah, yang mana dulu EIC ini diizinkan untuk berdagang di wilayah koloni. Nah, yang mana itu sangat merugikan petani teh di petani teh asli koloni tersebut kayak gitu. Next. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya itu ada no taxation without representation atau tolak pajak tanpa perwakilan. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini pentingnya Dewan Perwakilan Koloni dalam mengambil keputusan. Tolak pajak tanpa perwakilan itu adalah bagaimana negara-negara Inggris waktu itu menerapkan pajak kepada para koloni, padahal mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Jadi asal mengambil keputusan kebijakan yang mana itu tidak melibatkan perwakilan dari pihak koloni. Nah, mereka tidak mau dengan hal tersebut kayak gitu. Nah, hingga akhirnya mereka melakukan pemogokan, kemudian melakukan boikot barang, hingga melakukan demonstrasi yang waktu itu dipelopori oleh Samuel Adams. Nah, Samuel Adams ini salah satu tokoh revolusi di koloni Amerika kayak gitu. Lalu latar belakang yang keempat itu ada peristiwa The Boston Tea Party. Nah, tadi yang sudah kita lihat sama-sama gambarnya ya teman-teman. Jadi The Boston Tea Party ini merupakan sebuah peristiwa penggulingan kapal-kapal miliknya Inggris waktu itu. Karena waktu itu EIC sebagai kongsi dagang milik Inggris diizinkan berdagang di daerah koloni yang mana itu sangat merugikan rakyat. Nah, makanya rakyat marah hingga akhirnya mereka
mengambil kebijakan, mengambil langkah untuk merebut kapal EIC dan juga menumpahkannya ke laut. Nah, tadi seperti gambarnya ya, ada kapal yang ditumpahkan. Jadi yang ditumpahkan itu adalah teh-teh yang dibawa oleh kapal EIC menuju daerah-daerah koloni di benua Amerika seperti itu. Nah, makanya diberi nama peristiwa The Boston Tea Party atau pembuangan teh di laut oleh bangsa-bangsa koloni. Oke, next, selanjutnya ini adalah pemikiran tokoh-tokoh di balik revolusi Amerika ya teman-teman. Jadi tokoh-tokoh ini yang menjadi penggerak rakyat-rakyat di koloni untuk melakukan kemerdekaan mereka dari tangan Inggris waktu itu. Nah, di sini ada Samuel Adams ya, Samuel Adams yang mana dia memimpin gerakan The Boston Tea Party. Lalu ada Thomas Paine, itu juga mempengaruhi para koloni untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu ada Thomas Jefferson, itu menulis sebuah deklarasi Amerika ya, bahwa kebebasan politik itu adalah di tangan rakyat itu sendiri. Nah, lalu ada George Washington, itu merencanakan undang-undang Amerika yang mana George ini juga menjadi presiden pertama di Amerika Serikat. Nah, lalu ada Benjamin Franklin ya, yang waktu itu merupakan bapak kota Philadelphia. Waktu itu berjuang membantu Prancis untuk melawan Inggris dari mereka seperti itu. Nah, lanjut, ini gambar tokoh-tokoh tadi ya teman-teman, bisa kalian lihat dari sebelah kanan saya yang memakai kemeja merah. Itu ada Samuel Adams, kemudian selanjutnya yang memegang kertas dengan kemeja warna hitam. Di sebelahnya Samuel Adams itu ada Thomas Paine, kemudian di sebelahnya lagi yang berambut pirang dan juga memakai shawl putih itu adalah Thomas Jefferson. Lalu selanjutnya itu ada George Washington. Lalu yang terakhir ada Benjamin Franklin. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penggerak dari revolusi Amerika waktu itu. Baik, nah selanjutnya ini adalah gambar deklarasi kemerdekaan Amerika ya teman-teman. Jadi ini merupakan bukti bahwa Amerika Serikat itu bisa merdeka berkat adanya revolusi. Nah, nanti akan kita bahas lebih rinci selanjutnya. Baik, lanjut. Nah, ini merupakan terjadinya revolusi Amerika ya. Jadi revolusi Amerika itu terjadi tidak begitu saja ya, ada tahap-tahapannya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, bahwa revolusi ini terjadi secara fisik maupun non fisik ya, karena memang beragam bentuk perjuangan dari rakyat-rakyat koloni untuk terbebas dari kekuasaan Inggris dan Prancis waktu itu. Nah, mereka laksanakan deklarasi kemerdekaan ya. Deklarasi kemerdekaan terjadi beberapa kali, bisa kalian lihat sendiri. Di sini tahun 1755, kemudian juga ada tahun 1776 ya. Lalu ada pada masih di bulan yang sama, di tahun yang sama 1776, hanya berbeda peristiwa ya kayak gitu. Kemudian masih di tahun 1766. Nah, lalu merancang berbagai bentuk deklarasi kemerdekaan hingga terakhir mereka berhasil merumuskan sebuah dokumen penting, yang mana dokumen ini sangat bersejarah untuk negara-negara di kawasan benua Amerika, yang mana dokumen ini bernama Declaration of Independent States, yang mana tadi sudah kalian lihat ya, itu merupakan bukti secara resmi bahwa Amerika memisahkan diri dari koloni Inggris dan Prancis waktu itu. Nah, lalu selanjutnya, perjuangan selanjutnya selain mereka melakukan deklarasi, mereka juga melakukan berbagai macam kongres. Nah, yang mana kongres ini diadakan oleh 13 koloni anggota dari benua Amerika tadi, yang mana di sini hasil-hasil dari kongres tersebut adalah menghentikan hubungan dagang dengan Inggris jika tidak menghapus aturan pajak yang merugikan koloni. Jadi mereka sudah mulai melawan Inggris kayak gitu. Nah, lalu juga menyerukan agar setiap koloni untuk berhenti perang ya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi memang kongres-kongres ini adalah kongres dengan tujuan agar mereka bisa terlepas dari negara penguasa koloni kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini
ada perjuangan hak asasi manusia. Nah, ini merupakan salah satu kronologis juga terjadinya revolusi Amerika, yang mana semua manusia itu memiliki hak yang sama, termasuk hak mengganti dan menggulingkan pemerintahan. Nah, yang mana tujuan mereka di sini adalah pemerintahan dari Inggris. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan Inggris, yang mana mereka tidak berhak untuk menguasai daerah mereka seperti itu. Lalu mereka menciptakan pemerintahan yang demokratis. Nah, Kongres mengeluarkan Articles of Confederation, yaitu Undang-Undang Negara Serikat. Nah, yang isinya itu setiap negara bagian memiliki satu hak suara dalam Kongres. Nah, lalu yang kedua, Kongres tidak berhak memungut pajak, mengatur perdagangan, dan ikut campur dalam urusan negara. Jadi Kongres-kongres ini nanti yang akan digunakan oleh orang-orang Amerika untuk menentukan nasib dari masing-masing koloni tersebut. Apakah mereka akan tetap bergabung dengan Inggris ataukah akan memisahkan menjadi negara sendiri kayak gitu, yang masih menjadi anggota dari benua Amerika seperti itu. Nah, itu tadi merupakan rangkaian bagaimana revolusi Amerika itu terjadi ya teman-teman. Jadi dari mereka mengadakan kongres dari berbagai tahap hingga menghasilkan sebuah deklarasi atau Declaration of Independent States, yang mana itu merupakan pernyataan secara resmi koloni-koloni Amerika itu memisahkan diri dari Inggris dan Prancis. Nah, lalu sebuah revolusi itu pasti akan ada pengaruh dan juga dampaknya. Nah, sama halnya dengan revolusi Amerika di sini. Nah, di sini pengaruh di dunia, yaitu memberikan inspirasi timbulnya perang kemerdekaan di Amerika Latin untuk menentang Spanyol. Jadi ketika koloni-koloni di Amerika itu menentang kekuasaan Inggris dan Prancis, nah di sini Amerika Latin itu menentang Spanyol sebagai penjajah mereka. Lalu muncul gerakan rakyat yang menginginkan negara yang demokrasi. Nah, pasti ya teman-teman bahwa politik yang sebebas-bebasnya itu adalah politik milik rakyat. Nah, lalu yang terakhir, Declaration of Independence, yang di dalamnya ada human right, dijadikan sebagai dasar pernyataan HAM dalam piagam PBB. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di sebuah negara. Hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara, yang mana human right itu menginspirasi PBB untuk membuat sebuah pernyataan dalam perlindungan hak asasi manusia di negara belahan dunia ini kayak gitu. Nah, lalu pengaruhnya terhadap Indonesia itu juga ada penggunaan asas persamaan hak dan kebebasan dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Itu pasti ya, asas kebebasan dan hak dalam kita berorganisasi. Lalu juga penyusunan teks proklamasi di alinea pertama hingga pada saat ini persamaan hak masih dipakai oleh bangsa di dunia kayak gitu. Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu terinspirasi dari Declaration of Independent States, yang mana di dalamnya memuat hak asasi manusia. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya bagaimana gambaran terjadinya revolusi Amerika. Nah, sejak dikeluarkannya Declaration of Independent States, Inggris dan Prancis sudah tidak lagi berkuasa di Amerika Serikat, sehingga di benua Amerika. Jadi koloni-koloni yang ada di benua Amerika tadi satu persatu memisahkan diri menjadi negara yang merdeka, menjadi negara sendiri tanpa pengaruh dari negara lain kayak gitu. Nah, dari situlah mereka bisa bebas mengembangkan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain, sehingga bisa menjadi sebuah negara yang superpower ya, seperti yang bisa kita tahu sampai saat ini kayak gitu. Nah, mungkin itu saja materi dari revolusi Amerika. Nah, sampai bertemu di materi-materi revolusi selanjutnya ya. Tetap semangat buat kalian semuanya, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.